Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my beloved student, how are you today? I hope all of you always healthy and happy ya sayang. Amin ya rabbal alamin. Let's open our lesson by reciting doa before study. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Opening pray. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Thank you, God the Almighty, for gathering all of us here. Bless and protect us, reserve, listen well, and worthy well. Amin. Welcome back to science class. Today we're gonna study about materials and objects. Nah, jadi materi ini masih berkaitan dengan materi kita sebelumnya ya sayang. Nah, okay. After this, Miss Agi will give you explanation about that. Please focus and serious. Uses of objects and materials in the kitchen. Jadi, kita akan mempelajari tentang benda-benda dan bahan-bahan yang ada di dapur, ya. I have question for you. Let's check. Name some objects your family uses in the kitchen at home. Jadi, tolong Anda sebutkan beberapa benda yang keluarga Ananda di rumah gunakan di dapur rumahnya. Nah, apa saja benda-benda yang digunakan sayang? Bisa sebutkan? Yes. It's a lot ya sayang, banyak. Nah, ini adalah contoh-contoh yang biasa digunakan di dapur. Contohnya ada dish towels, pots, pans, kettle, toaster, chopping board, knives, eating utensils, cooking utensils, measuring cups, jugs, and etc. Nah, jadi ini yang biasa kita gunakan ada handuk, piring, pots itu pot, ada pans, panci, kettle atau ceret, toaster itu pemanggang roti, ada chopping board, telenan, knives, pisau, ada eating utensils atau peralatan makan, ada cooking utensils, peralatan memasak, ada measuring cups, gelas ukur, dan jugs atau kendi. Nah, ini adalah alat-alat yang biasanya ada di dapur ya. Next question. What materials are these objects made of? Jadi, dari bahan apakah benda-benda tersebut dibuat? Nah, mari kita bahas satu persatu ya sayang. Nah, ada dish towels. Handuk piring itu terbuat dari pabrik, sedangkan pot itu terbuat dari logam. Pans, panci itu terbuat dari logam dan plastik. Ada kettle, ceret, itu terbuat dari logam dan bagian listrik ya. Ceret yang menggunakan listrik, mungkin pemanggang roti, toaster itu terbuat dari logam dan plastik. Lalu ada chopping board, ada telenan itu terbuat dari kayu dan plastik. Ada knives, pisau ya, pisau itu terbuat dari pisau logam dan pegangan plastik. Ada eating utensils terbuat dari peralatan makan ya, itu terbuat dari bahan besi tahan karat ya. Dan ada juga peralatan memasak atau cooking utensils terbuat dari sendok kayu, terbuat dari logam, dan ada measuring cup itu gelas ukur terbuat dari plastik, dan ada jugs kendi itu terbuat dari kaca. Selanjutnya, understanding the properties of materials will help you use object safely. Jadi, memahami, jadi kita tuh harus memahami sifat-sifat bahan dapat membantu kita dalam menggunakan benda dengan aman. Jadi kita harus tahu nih, oh benda ini terbuat dari apa, bahan-bahannya dari apa, agar membantu kita menggunakan bahan tersebut dengan aman ya. Contohnya nih, for example, ada
A plastic bowl will melt if you place it on a hot stove. Jadi mangkuk plastik akan meleleh jika meletakkannya di atas kompor. Iya jelas, plastik itu akan meleleh dia ya jika dia terkena panas atau api ya, terkena api. Next, sharp metal knives can cause bad cuts. Jadi pisau logam yang tajam dapat menyebabkan luka ya, luka yang buruk akan menyebabkan luka dia kalau terkena di kulit kita ya. Next, drinking glasses and ceramic plates can break easily ya. Gelas kaca dan piring keramik itu mudah pecah. Nah, jadi kita harus berhati-hati dengan benda yang seperti ini ya sayang. Caring for objects made from different materials. Jadi merawat benda-benda yang terbuat dari bahan yang berbeda. Nah, jadi bahan yang berbeda itu juga berbeda cara merawatnya ya sayang. Okay, I have question for you. What happens to metal objects if you leave them in the rain? Ya, jadi apa yang terjadi pada benda logam jika kita meninggalkannya di tengah hujan? Jika kamu meninggalkannya di tengah hujan? Nah, the answer is nothing at first, but eventually they will rust. Ya, tidak apa-apa nih pada awalnya, tapi akhirnya atau lama kelamaan akan berkarat. Nah, jadi kalau kita letakkan benda yang berbahan logam itu bila terkena air terus-menerus dia akan berkarat ya. Next question. Can you cook food on the stove in a plastic pot? Why or why not? Nah, jadi bisakah kamu memasak masakan di atas kompor dalam panci plastik gitu. Kenapa atau kenapa tidak? Ya, jawabannya apa? What the answer? No, the plastic goes soft and melts when it gets too hot. Jadi jawabannya tidak, karena plastik bisa menjadi lunak dan meleleh ketika terlalu panas ya. Jadi kita tidak bisa memasak di atas kompor dengan menggunakan bahan plastik ya, karena plastik itu bisa meleleh. If you understand the properties of materials, you will know how to care for different objects ya. Jika kamu memahami sifat-sifat benda, kamu akan tahu cara merawat benda yang berbeda. Nah, jadi kita harus mengetahui ya sayang, bagaimana sifat-sifat benda tersebut karena cara merawatnya juga akan berbeda-beda ya. Oke. Always put gardening tools in the shade after use. Jadi, selalu meletakkan alat berkebun di gudang setelah digunakan. They are made of metal. Jadi, benda tersebut terbuat dari logam. They will rust if we leave the outside in the rain ya. Jadi benda tersebut akan berkarat jika ditinggalkan di luar saat hujan. Jadi benda-benda yang terbuat dari logam itu harus kita simpan dengan sebaik mungkin ya. Kita simpan agar tidak terkena air ya. Karena kalau terkena air nanti dia bisa berkarat. Okay, next example. Wear glasses to see better. Jadi memakai kacamata untuk melihat lebih baik. And then careful not to break them. Berhati-hati untuk tidak merusaknya. Jadi kita harus berhati-hati jika kita menggunakan kacamata ya sayang, karena akibatnya nanti bisa berbahaya. Misalkan kita lagi main lari-larian nih, tiba-tiba kita terjatuh, nah kacamata nanti bisa langsung mengenai mata kita dan itu sangat berbahaya. Next example, take off school clothes when get home ya. Jadi melepas pakaian setelah kita sampai di rumah atau ketika kita sampai di rumah. Hang them up ya, menggantung pakaian and then they will then last longer. Jadi pakaian akan bertahan lebih baik. Jadi pakaiannya harus kita rawat dengan sebaik mungkin agar pakaiannya bisa bertahan lama, bisa kita gunakan lama ya. Different materials for different uses. Bahan yang berbeda untuk kegunaan yang berbeda. Nah, next. Not all materials are suitable for all uses. Jadi tidak semua bahan cocok untuk semua penggunaan ya. Next, an object made from the wrong material could be dangerous. Jadi benda yang terbuat dari bahan yang salah bisa berbahaya. Which material would be suitable for a drinking cup for your little brother? Why?
Jadi bahan apa yang cocok untuk cangkir minum adikmu? Kenapa? Nih, misalnya ada pertanyaan ya sayang. Jadi kira-kira cangkir mana yang cocok ya? Plastic cup or glass cup. Jadi cangkir plastik atau cangkir kaca. Mana yang paling cocok sayang? Iya, the answer is 2 years old are clumsy. They fall easily. They do not understand that some things can break. They do not understand about danger yet. It is better to choose the plastic cup. Nah, jadi artinya anak yang berusia 2 tahun itu masih canggung, ya. Jadi mereka mudah jatuh dan mereka tidak mengerti bahwa sesuatu itu dapat pecah. Mereka belum mengerti tentang bahaya ya. Jadi lebih baik kita memilih cangkir plastik untuk anak-anak ya sayang. Karena itu lebih aman dan tidak berbahaya. Next question ya. Which material would be suitable for a fish tank? Why? Nah, bahan apa yang cocok untuk tangki ikan atau tempat ikan ya? Kenapa? Nah, coba Ananda pilih ya. Tangki ikan mana yang cocok? Ada cardboard atau kardus dan ada glass bowl, mangkuk kaca. Nah, mana yang cocok? Iya, kita lihat dulu jawabannya ya. Oke, a fish swim in water ya. Jadi seekor ikan itu berenang di air. Oke. We need a material that is waterproof. Jadi kita membutuhkan bahan yang tahan air ya, karena ikan itu berenangnya di air. Cardboard is not waterproof and the fish will die if it is put in a tank where the water will disappear. Jadi karton itu tidak tahan air dan ikan akan mati jika dimasukkan ke dalam tangki yang airnya akan hilang ya. So, a glass bowl is best for a fish tank. Jadi mangkuk kaca adalah yang terbaik untuk tangki ikan. Jadi pilihannya adalah glass bowl ya. Okay, next. Safe uses of objects, penggunaan benda yang aman. Even if objects are made from suitable materials, we must still use them safely to avoid injury. Jadi, meskipun benda yang terbuat dari bahannya itu sesuai dan sudah baik, jadi kita tetap harus menggunakannya dengan aman, dengan hati-hati ya, untuk menghindari cedera. Many objects are unsafe if we do not use them carefully. Jadi banyak benda tidak aman jika kita tidak menggunakannya dengan hati-hati ya. For example, contohnya scissors ya. Scissors are made from sharp metal. Jadi gunting itu terbuat dari benda yang tajam. If we are not careful, scissors can cause bad cuts. Jadi jika kita tidak hati-hati, gunting dapat menyebabkan luka ya sayang. So, hati-hati dalam menggunakan gunting. Electric cables. Electrical cables have metal wires inside that carry electricity. Jadi kabel listrik yang bertemu kabel di dalamnya itu dapat membawa aliran listrik. Nah, the cables have plastic coating to protect us from electric shock. Jadi kabel memiliki lapisan plastik untuk melindungi kita dari sengatan listrik. A fire could start if the cables are damaged or if you plug too many cables into a socket. Jadi, kebakaran dapat terjadi jika kabel rusak atau jika kita mencolokkan kabel ke stop kontak ya. Objects as sources of sounds. Jadi benda sebagai sumber bunyi. We can also describe the properties of materials and objects by the sounds they make. Jadi, kita dapat menggambarkan sifat benda dan bahan dengan suara yang mereka buat, ya.
Different sources of sound make different sounds, like a person shouting or a stone falling into a pool, ya. Jadi, sumber suara yang berbeda menghasilkan suara yang berbeda pula, seperti orang yang berteriak atau batu yang jatuh ke dalam kolam. We hear different sounds with our ears. Jadi kita mendengar suara yang berbeda dengan telinga kita. After the sounds enters our ears, our brain works out what the sound is. Jadi setelah suara masuk ke telinga, jadi otak kita itu mencari tahu suara apa itu. During a thunderstorm, we first see lightning. Saat badai petir, pertama kali kita melihat kilat, ya. We hear the thunder later. Light travels faster than sounds. Ya, kita mendengar ginturnya itu nanti. Cahaya merambat lebih cepat daripada suara. Jadi kita melihat lightning-nya terlebih dahulu, ya. And then that is why we see the lightning first, ya. Maka itulah mengapa kita melihat kilatnya terlebih dahulu, ya. Then we hear the thunder. Kemudian kita baru mendengar gunturnya atau gemuruhnya, ya. Objects as sources of energy. Benda sebagai sumber energi. Some materials and objects are also sources of energy to make things work. Jadi beberapa bahan atau benda juga merupakan sumber energi untuk membuat sesuatu itu bekerja atau bendanya itu bekerja, ya. For example, lights need electricity or electrical energy to work. Lampu membutuhkan listrik untuk bekerja, of course, ya. And then electricity also makes fans and air conditioners work to keep us cool, ya. Jadi listrik juga membuat kipas angin dan AC bekerja untuk membuat kita tetap sejuk, ya. Jadi AC dan kipas angin itu membutuhkan listrik, ya. Next, we use other energy sources like burning coal or wood for heat and cooking, ya. Kita menggunakan sumber energi yang lain seperti membakar batu bara atau kayu, ya, untuk panas dan memasak. Next, heat energy from the sun and wind energy are natural sources of energy. Jadi energi panas dari matahari jadi energi panas dari matahari dan energi angin itu adalah sumber energi alam, ya, bukan dari buatan manusia. Oke sayang, that's all for today. Thank you for your attention. See you for the next video. After this, Miss Agi will give you assessment. Say alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majelis please. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke sayang, jelas Miss Agi say wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.